Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham bank second liner ya. Yang pertama BRIS, kedua Agro, ketiga BBKP, keempat BJTM, kelima BJBR, dan keenam BNGA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BRIS. BRIS pada hari Jumat ditutup terkoreksi 6,89% ke harga 3.240. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya malah terlihat ada sedikit akumulasi di saham BRIS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS sudah menurut saya perlu hati-hati. Apakah bisa spekulasi buy? Mending jangan dulu wait and see. Ideal buy BRIS itu ya. Kalau nilai idealnya belinya itu di daerah EMA 60-nya ini di 1980. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli di atas EMA 20-nya ini di 3000-an, di 3025 ya harus siap cut loss di 2540. Seperti itu aja ya kalau mau trading. Dan BRIS ini sudah overpriced menurut saya ya. Dia naik bukan karena fundamentalnya membaik, tapi naiknya karena ada sentimen merger dan juga yang lainnya ya. Jadi itu bisa jadi bubble, nanti bisa aja BRIS kalau sudah saatnya nanti malah dibawa turun dalam juga ya. Jadi perlu hati-hati kalau trading siapkan harus cut loss. Kalau BRIS harus cut loss, nggak ada toleransi untuk di hot atau ada pantulan di daerah 20 nih, nggak. Kalau menurut saya untuk BRIS kalau sudah menyentuh harga cut loss sesuai trading plan. Nggak ada toleransi ya kalau untuk BRIS. Jadi seperti itu. Indikator MACD juga garis biru sudah membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya kalau besok BRIS lanjut koreksi ya menguji EMA 20-nya di 3000. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Agro. Agro pada hari Jumat ditutup terkoreksi lagi 6,85% ke harga 1155. Sebelumnya di hari Kamis juga Agro ARB, tapi di hari Jumat Agro di net buy asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada distribusi yang cukup besar di saham Agro. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro juga sudah breakdown dari EMA 20-nya, jadi perlu hati-hati. Ideal buy untuk Agro kalau sudah di daerah 800 saya baru mau buy. Selama di daerah atas saya nggak tertarik untuk beli Agro. Dan juga Agro ini nggak bisa disimpan lama-lama ya. Siapkan trading plan kalau Bapak Ibu yang untuk trading ya, siapkan trading plan. Kalau menyentuh harga cut loss. Nggak ada toleransi juga untuk Agro di hot. Berharap di support kedua ada pantulan ya. Nggak usah berharap seperti itu karena Agro sudah tinggi, sudah overpriced. Jadi yang trading harus pakai trading plan dan kalau menyentuh titik cut loss. Jadi seperti itu untuk Agro. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi berpotensi Agro lanjut turun harusnya ya. Ideal buy seperti yang saya bilang tadi, tunggu aja di 800. Kemungkinan besar ada pantulan. Pantulannya ya ke resistennya di 970. Kalau kita lihat upside-nya sekitar 18-20% cukup lah ya. Kalau untuk swing trade dan cut loss-nya di bawah EMA 60 itu di 700 sekitar 12%. Ya sudah resiko lah kalau trading seperti di saham Agro ya. Cukup dalam memang cut loss-nya. Jadi seperti itu untuk Agro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBKP. BBKP juga ditutup auto reject bawah terkoreksi 6,4% ke harga 585. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang saham BBKP lagi distribusi yang sangat besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP berpotensi mengarah ke 500 dan kalau 500 itu di breakdown arah selanjutnya bisa ke 400 ya. Idealnya belinya di mana? Di daerah 400. Kalau saya ya idealnya beli di daerah 400 karena di situ ada EMA 60-nya. Bisa nggak beli di daerah 500? Bisa, yang penting kalau dia menyentuh harga ARB cut loss ya, disiplin cut loss karena saham BBKP juga masih beresiko walaupun tidak beresiko seperti saham BRIS dan Agro, tapi kalau saya lihat ya ada berpotensi BBKP bisa ke 400 ya kalau sampai breakdown dari 500.
Jadi semoga BBKP mempertahankan supportnya di 500 dan kemudian dia sideways dulu lah. Sebelum naik lebih tinggi ya sideways dulu di 500 sampai 585. Tapi kalau sampai di BBKP ini turun ke 400 itu sangat bagus menurut saya. Beli di daerah 430, cut loss-nya di bawah 380. Potensi upside-nya juga lebih tinggi kalau dapat di harga bawah. Kemungkinan dapat nggak ya kecil ya. Kita lihat aja. Tapi kalau sampai BBKP ini ngasih peluang turun sampai 400 itu potensi bagus untuk di buy. Di daerah sini ya masih beresiko juga beli di 500. Tapi ya yang penting kalau beli di harga 500-an sesuaikan trading plan-nya. Kalau menyentuh harga cut loss ya. Jadi seperti itu untuk BBKP. Arahnya gimana? Arahnya kalau BBKP ini mampu breakout 750, konfirmasi ya ke 965. Jadi seperti itu untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BJTM. BJTM pada hari Jumat ditutup terkoreksi 3,77% ke harga 765. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham BJTM didistribusi di hari Jumat. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM masih mempertahankan EMA 20-nya di 755, sempat breakdown sampai 745, tapi kemudian dibawa naik. Kemana arah BJTM? Selama tidak mampu kembali ke atas 800, BJTM potensi besar mengarah ke 700 lagi. Dan idealnya memang beli BJTM itu di daerah 700 sampai 720 ini. Ya, karena ini adalah range sideways BJTM yang cukup kuat menurut saya. 700 supportnya dan 800 resistennya. Jadi yang punya dari daerah atas bagaimana? Kalau BJTM ya menurut saya juga aman. Beda sama BRIS dan Agro. Karena fundamental BJTM ya kita tahulah semua ya bagus. Dan juga BJTM konsistensi memberi dividen setiap tahunnya di sekitaran 8%. Dan ideal harganya memang di daerah 700 sampai 800 ini. Jadi ya kemungkinan BJTM akan tektokan lagi di daerah 700 sampai 800 sebelum dia mampu naik lagi ke atas 800. Jadi seperti itu untuk BJTM. BJTM walaupun koreksi dalam juga nggak masalah untuk di hold. Karena ya dividennya sangat besar dan ya ditambah aja. Kalau yang invest untuk jangka menengah dan jangka panjang ya kalaupun dia turun ke 700 tambah lagi. Kalaupun dia breakdown dari 700 ke daerah 600 ya ditambah lagi aja ya. Atau dicicil setiap bulan bagi yang nabung saham ya. Jadi seperti itu untuk BJTM. Indikator MACD juga sudah terbentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Ya arah BJTM kemungkinan besar kalau sampai breakdown 760 akan mengarah ke 700. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BJBR. BJBR pada hari Jumat ditutup terkoreksi 1,51% ke harga 1630. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy saham BJBR. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada akumulasi di saham BJBR. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR hari Jumat breakdown dari EMA 20-nya. Kemana arah potensi BJBR? Kalau BJBR tidak mampu naik ke atas 1700, ya berpotensi besar BJBR akan mengarah ke 1500 sampai 1430 ini. Harusnya 1430 ini dipertahankan BJBR ya. Jadi idealnya di mana beli ya di daerah 1500 sampai 1400 ini ideal beli BJBR. Di situ ada EMA 60 yang menjaga. Dan kalaupun untuk trading beli di daerah zona biru ini di 1450 sampai 1550 dan cut loss di bawah 1390. Jadi seperti itu untuk BJBR. Yang belum punya wait and see dulu, yang sudah punya bagaimana? Yang sudah punya ya hold aja dulu ya. Harusnya BJBR mempertahankan 1430-nya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BNGA. BNGA pada hari Jumat ditutup terkoreksi 1% ke harga 990. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada distribusi di saham BNGA. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA masih sideways. Range sideways-nya ada di 950 sampai 1100.
dan sekarang harganya di 990. Bagaimana ke depannya? Kalau minggu ini dia mampu naik di atas 1000, itu potensi bagus akan mengarah ke 1050 sampai 1100. Tapi kalau masih bermain di bawah EMA 20-nya, ya BNGA berpotensi menguji supportnya di 950. Apakah bisa spekulasi buy? Mending buy-nya di daerah 960 sampai 950 ini ya. Nah, di 930 sampai 960 ini. Coba buy, cut loss-nya di bawah EMA 60-nya di 900 sampai 890. Dan target profit terdekat di 1040, kalau mampu breakout ya ke 1100, 12%. Jadi seperti itu untuk BNGA ya. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Ya, ada berpotensi BNGA bisa lanjut koreksi ya, selama tidak mampu naik di atas 1000. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan analisa saya ini semuanya disclaimer on. Silahkan Bapak Ibu analisa kembali, dan keputusan jual beli Bapak Ibu yang memutuskan masing-masing. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.